Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Pada pagi siang ini kita akan membahas materi IPA, terutama pada materi sistem pencernaan makanan. Sebelum materi saya sampaikan, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi kemudahan oleh Allah. Waliridhoi al-Fatihah. Amin. Ya. Baik anakku semua, sekarang silahkan kalian persiapkan buku catatan, buku paket, dan kalian bisa melihat tayangan video dari Pak Agus pada pagi ini. Monggo, silahkan dipersiapkan semuanya. Baik, dalam materi ini kita akan membahas tentang jenis dan fungsi bahan makanan. Di mana kita makan selalu harus ada bahan-bahan makanan yang meliputi karbohidrat yang utama, lemak, protein. Yang semua itu adalah bahan makanan pokok dan tidak lupa harus dilengkapi dengan air, vitamin, dan mineral. Peta konsep pada sistem pencernaan makanan kita. Yang pertama, kita harus membutuhkan bahan yang kita makan, yang tadi sudah saya terangkan, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Prosesnya oleh organ pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Makanan saat di dalam organ pencernaan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, sekarang kita bahas tentang bahan makanannya. Yang pertama adalah air. Air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Apa fungsi air? Yang pasti melarutkan zat makanan, mengangkut zat makanan dari jaringan satu ke jaringan yang lain, juga mengangkut sisa metabolisme, serta dia merupakan pelarut vitamin B dan C. Bahan makanan yang kedua adalah protein. Protein adalah bahan makanan yang penting untuk kita, karena tanpa protein mungkin pertumbuhan kita akan terhambat. Protein tersusun atas senyawa organik kompleks, yaitu unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sedikit sulfur dan fosfor. Komponen dasar dari protein itu berupa senyawa organik bernama asam amino. Asam amino itu ada dua macam, yaitu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi kita di dalam tubuh tidak mampu membuatnya, sehingga harus didatangkan dari luar. Yang kedua, asam amino non esensial. Asam amino ini bisa disintesis atau bisa dibuat oleh tubuh sendiri. Protein ini bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang berasal dari hewan adalah protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan adalah protein nabati. Yang tadi saya katakan apa fungsi protein? Yang pertama untuk mengatur pertumbuhan kita, yang kedua untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, sehingga orang yang sakit harus cukup mengkonsumsi protein. Kemudian sebagai pembentuk antibodi, dan kita tahu bahwasanya protein adalah salah satu sumber energi. Setiap 1 gram protein akan dihasilkan 4,1 kalori. Yang berikutnya adalah lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana unsur lemak hampir sama dengan karbohidrat. Dan komponen yang paling penting dari lemak adalah asam lemak dan gliserol. Bahan makanan yang mengandung lemak itu bisa dikategorikan menjadi dua, lemak hewani dan lemak nabati. Yang mana lemak hewani berasal dari hewan, sedangkan lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa fungsi lemak? Pasti satu sebagai penghasil kalori. Jadi kalau kalian makan cukup lemak, maka energi yang kalian peroleh lebih besar.
Yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Sehingga kita bisa membuat kemudahan untuk menghafal pelarut vitamin lemak adalah pelarut vitamin AD, disingkat A, D, E, dan K. Dan pelindung alat-alat tubuh serta menjaga tubuh kita dari suhu rendah. Nah, ini yang paling penting yaitu karbohidrat. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O, karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa sederhana penyusun karbohidrat berupa glukosa. Kelebihan glukosa yang kita konsumsi akan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Sehingga kalau kita cenderung kandungan glukosanya cukup tinggi, maka postur tubuh kita akan menjadi lebih gemuk. Kemudian, karbohidrat dan lemak itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Pada umumnya, karbohidrat ini berasal dari tumbuhan, misalnya dari bahan makanan pokok, semuanya mengandung karbohidrat. Fungsinya apa? 1. Sumber energi. 1 gram karbohidrat yang kita konsumsi akan menghasilkan 4,1 kalori. Juga bahan penyusun organik lain seperti protein dan lipida, serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Bahan makanan yang lain adalah vitamin. Vitamin ini merupakan zat organik kompleks yang kita butuhkan walaupun dalam jumlah sedikit. Umumnya tidak berasal dari tubuh sehingga tubuh nggak bisa membentuknya, sehingga harus bersumber dari makanan. Vitamin punya tugas spesifik karena vitamin yang kita konsumsi untuk menjaga stamina tubuh. Vitamin adalah zat organik dan dia mudah rusak kalau kita salah penyimpanan dan pengolahannya. Fungsi vitamin tadi sudah saya katakan sebagai bahan untuk membantu metabolisme tubuh, pengatur pertumbuhan, memelihara tubuh, dan pada umumnya sebagai koenzim atau bagian dari enzim. Pada tahap pemrosesan kita selalu mengalami kendala, banyak vitamin yang rusak, bahkan hilang. Mengapa? Karena dimasak dalam suhu tinggi, kemudian bersentuhan dengan udara, dan menggunakan bahan alkali, itu bisa merusak vitamin. Bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada vitamin? Pertama, menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi. 2, waktu memasak tidak terlalu lama, dan menggunakan air pemasak sedikit mungkin. Dan pada saat mengupas, gunakanlah potongan alat pemotong yang tajam. Panci tidak ditutup dan tidak menggunakan bahan alkali. Vitamin ada beberapa macam, tadi saya bahas ada vitamin yang larut dalam lemak yaitu AD, dan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan B. Mineral, jenis dan fungsi mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat banyak. Apa saja? 1, kalsium. Kalsium bersama fosfor ini pembentuk tulang. Dan proses pembentukan tulang ini dipengaruhi oleh vitamin B. Bagaimana proses tulang terbentuk? Maka kita harus membutuhkan 1, kalsium, membutuhkan fosfor, dan dibantu oleh pencahayaan oleh sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari mengaktifkan vitamin D untuk memperkokoh tulang yang terbentuk. Kedua, fungsi kalsium membantu proses penggumpalan darah dan membantu proses penerimaan rangsang pada otot dan saraf. Yang kedua adalah fosfor. Apa fungsi fosfor? Ternyata fosfor dan kalsium tadi sudah dikatakan berfungsi dalam proses pembentukan tulang. Zat besi atau dikenal dengan Fe
Ini merupakan komponen dari sitokrom yang sangat penting dalam proses pernafasan. Sehingga pada saat kita kekurangan Fe, maka kita pasti akan mengakibatkan kekurangan darah atau anemia. Yang keempat, fluor. Zat ini membantu dalam penguatan gigi, juga diperoleh dari minuman susu, otak, kuning telur, dan jika kita kekurangan fluor maka akan terjadi kerusakan pada gigi. Dan yang kelima, natrium. Ini komponen anorganik yang berfungsi untuk mempertahankan iritabilitas sel-sel otot. Jadi sel-sel otot lebih peka karena kita cukup akan natrium. Yang keenam, kalium. Ini komponen anorganik juga yang dibutuhkan oleh tubuh untuk transmisi impuls saraf. Jadi kalau ada gangguan kebas-kebas atau kesemutan, berarti kondisi kalium yang ada dalam tubuh kita sangat terganggu atau kurang. Yang tidak kalah pentingnya adalah yodium. Yodium ini kita peroleh dari garam dapur. Selalu garam dapur harus mengandung yodium karena fungsinya adalah untuk membantu proses pertumbuhan kita. Apabila kita kekurangan yodium, maka mengakibatkan penyakit gondok. Apabila seorang ibu hamil yang kekurangan yodium, maka anaknya bisa mengalami gangguan pendengaran. Yang kedelapan, klor. Merupakan komponen penting untuk membentuk HCl atau asam klorida. Senyawa ini berperan dalam penyerapan zat besi dan mengemulsi lemak. Klor diperoleh dalam bentuk garam dapur, susu, daging, dan telur. Dan yang kesembilan, tembaga. Tembaga bukan dalam hal ini adalah tembaga untuk kawat, kabel listrik, bukan. Tapi zat Cu ini memang zat tembaga ini diperoleh dari kacang, padi, buah polong, kerang, dan ginjal dan hati pada ayam ataupun pada hewan-hewan ternak. Apa fungsi Cu? Berfungsi dalam pembentukan hemoglobin sebagai komponen enzim, membantu penyerapan unsur zat besi, memelihara sistem saraf, dan mensintesis substansi hormon. Nah, setelah kalian mempelajari, menyimak materi ini, maka tugas kalian yang harus kalian siapkan, satu, mengapa saat kita makan selayaknya harus tercukupi gizinya? Mengapa? Dua, apa dampaknya bagi tubuh jika seseorang yang senantiasa selalu mengkonsumsi makanan yang cepat saji atau junk food? Ini banyak terjadi di daerah perkotaan. Dan yang ketiga, coba kalian buat susun menu makanan 1 minggu yang kalian konsumsi yang nantinya dapat terpenuhi gizi yang cukup. Saya rasa itu materi yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah, dan semoga materi ini bisa membantu kita memahami sistem pencernaan makanan. Dan jangan lupa pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan organ-organ pencernaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.